kepemimpinan AHY itu sendiri meyakinkan kami bahwa Demokrat itu akan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Selamat bertemu kembali bersama saya Herman Tale Daulay di channel YouTube Tale Trias Info dalam program Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Saya menghadirkan bintang tamu tokoh Partai Demokrat Sumatera Utara, Bang Armen Simatubang, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara juga. Beliau juga menapak karir dari anak tangga terbawah, pernah bermain di tingkat 2, di tingkat 1. Jadi beliau ini paham betul seluk-beluk Partai Demokrat. Kita langsung aja, Bang. Saya mulai dari pertanyaan receh seperti biasa. Bagaimana Bang menyikapi soal gugatan Yusril Iza Mahendra di Mahkamah Agung soal ADRT ini? Bagi Abang, apakah itu teror, apakah itu durian runtuh, atau seperti apa mungkin bagi Abang? Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Kalau saya pribadi menyikapinya, masalah yang di Partai Demokrat sekarang ini, saya lebih melihat bahwa kesiapan Partai Demokrat, khususnya di daerah kami, di daerah Sumatera Utara itu sangat sulit. Oh, sulit ya? Sangat sulit dan cukup tangguh untuk tidak terpengaruh terhadap gonjang-ganjing itu, di mana memang kepemimpinan AHY itu sendiri meyakinkan kami bahwa Demokrat itu akan berjalan dengan baik. Itu. Jadi tegak lurus juga dengan kepemimpinan AHY. Kami akan tegak lurus kepada kepemimpinan AHY, di mana seluruh teman-teman yang ada di DPC, sepengetahuan saya, tetap tegak lurus, tidak pernah terpengaruh. Jadi Abang udah turun juga ke tingkat 2 DPC gitu membicarakan ini, suasana kebatinannya sama seperti yang Abang sampaikan ini semua umum jadi Sumatera Utara ini ya Bang? Dalam 1-2 kesempatan yang memang kami ketemu secara tidak langsung, secara tidak formal, tetap saja terbangun satu kesiapan bahwasannya keberpihakan itu tidak pernah tergeserkan dengan gonjang-ganjing yang saya kira itu tak perlu kami risaukan. Saya kira itu ya. Dengan kepemimpinan AHY sendiri, gimana di mata Abang selama beliau memimpin menakodai Demokrat ini? Mengenai kepemimpinan AHY, kalau kita ikuti dari awal tingkat keberhasilan yang bisa menjadi salah satu pijakan kami, bahwa dia adalah seorang Hadi Makayasa. Empiris ya, dia survei juga naik semua ya Bang? Ya, jadi dia seorang yang sudah kandidat Hadi Makayasa di tarunanya, kemudian dalam proses perjalanannya selama bertugas di militer, itu banyak jenjang-jenjang karir yang begitu spektakuler dan banyak pendidikan di luar negeri yang memang itu sangat punya bobot internasional maupun dalam negeri sendiri. Jadi yang berkaitan dengan kepemimpinan AHY itu sebenarnya sudah sepatutnya kita hormati atau kita kagumi. Saya kira tidak ada yang perlu diragukan untuk kepemimpinan AHY itu sendiri. Dan Abang sendiri, teman-teman di Sumatera Utara, komunikasi dengan beliau berjalan harmonis ya Bang? Ataupun dengan siapa itu? Dengan Pak AHY selama ini, komunikasi dengan beliau? Kami melihat komunikasi itu terbangun secara baik, di mana pesan-pesan yang disampaikan beliau dalam menyauti Omnibus Law itu sendiri, itu membuat hotline kami kepada semua masyarakat yang di Federasi Buruh itu tersambung. Contohnya Omnibus Law itu lah waktu ya, Omnibus Law itu adalah jembatan yang paling baik untuk kami untuk menyauti keinginan buruh-buruh itu bergabung ke Demokrat.
Pemirsa, saat ini saya di bincang tipis-tipis di Yayasan Islamic Center, sebuah yayasan pendidikan yang dikelola Bang Armen Simatupang. Bang, ini partai ini juga harus memberikan manfaat, tidak bisa lagi hanya retorik, hanya jargon-jargon. Apalagi 2004 itu kan juga hitungan besok ya Bang. Jangan sampai nanti partai yang menimpa Demokrat ini membuat ngos-ngosan menghadapi 2024. Ya. Bagaimana Abang sebagai Demokrat dalam hal berbuat kepada masyarakat gimana Bang? Sedikit geser ceritanya ya. Iya Bang ya. Kalau dalam konteks Islamic Center ya, yang dikaitkan dengan kepentingan politik di kehidupan Partai Demokrat, salah satu cerminan yang harus kita coba sampaikan bahwa kita juga menjadi anak-anak yang berakhlak baik. Oh, cerdas berakhlak baik ya. Kemudian kita juga di sini memberikan dispensasi kepada anak murid yang memang tidak mampu. Ya. Kemudian kita juga di sini menyiapkan diri untuk menyahuti kemajuan pendidikan itu dari sudut IT-nya sendiri, Ya. atau dari sudut peningkatan akademiknya. Ya. Kita menyiapkannya. Ini tingkat SD, SMP, SMP, SMA. Ya. Bagaimana khas yang diajarkan di sini kan kalau sama dengan yang umum kan ya biasanya tentu ada khas yang ditawarkan di sini. Kemudian siswanya dari mana saja Bang yang menempuh pendidikan di Yayasan Islamic Center Jalan Pancing, Medan, Sumatera Utara ini Bang? Jadi perlu saya sampaikan bahwa Islamic Center ini sudah berada hampir 40 tahun. Ya. Didirikan oleh almarhum orang tua saya, Haji Abdul Manan Simatupang, bersama dan beberapa rekan-rekan. Kami di sini sedang mengelola murid lebih kurang pada tahun ini lebih kurang 1.600 orang di yayasan ini sendiri. Kemudian basis kami adalah tahfiz itu sendiri. Kemudian ada pendidikan formal. Di samping juga MTS dan aliyah itu juga mengikuti pendidikan formal di samping tahfiz itu sendiri. Selain di Pancing masih ada cabang lain ataupun tempat lain di mana Bang? Ada? Ya, kebetulan almarhum orang tua saya juga Haji Abdul Manan Simatupang itu di seputaran tahun 84 atau 5 itu sudah juga membuat satu lembaga pendidikan namanya IAIDU, namanya Darul Ulum di Asahan, yang sekarang sudah juga cukup berkembang. Kita punya siswa, kita punya juga mahasiswa sendiri. Jumlah siswa kita itu lebih kurang kalau di kisaran 1.000 sekian lah Bang. Ya 1.100, 1.200 ditambah dengan jumlah mahasiswa kita lebih kurang 1.400. Nah, tadi saya keliling-keliling tadi ke area gedung. Ya. Jadi gedungnya tadi ya merupakan subjektif, namanya relatif. Saya megah juga. Ya. Fasilitas yang ditawarkan kepada siswa apa aja di sini Bang? Sehingga mereka tadi betah, ceria, tadi masih muda-muda nggak kangen sama orang tua itu kan bukan sesuatu yang mudah merayu tanda kutip anak-anak ini supaya nggak kangen. Ini pertama dari mana aja ya? Pada Sumatera Utara saja Bang. Ini kita dialog dulu nih Bang. Tidak. Murid-murid kami itu ada yang banyak dari Aceh, banyak dari Pekanbaru ya, Pekanbaru, kemudian di daerah Sumatera Utara sendiri. Oh. Nah, jadi memang dia dari bermacam-macam daerah. Itu yang datang. Lalu mereka diasramakan di sini ya? Iya, mereka bertempat tinggal di sini, yang stay di sini 1.000 lebih, katakanlah 1.100 lah kita bilang, stay di sini. Mereka itu
kelihatannya memang seperti tadi Adinda lihat nyaman, Asri. Memang pertama kita lihat memang bangunan-bangunan ini memang berupaya supaya mereka bisa kesehariannya menghirup udara yang segar. Jadi sanitasi yang bagus, makan yang baik. Abang Anda aktif sendiri langsung memimpin generasi-generasi ini, Abang ya. Aktif bukan hanya sekedar menempatkan direktur atau apa, kan banyak sebelum pemilik dia di tempat lain, bahkan tempatkan orang kepercayaan di sini. Apa Abang berkecimpung langsung melihat kemajuan anak-anak didik Abang sendiri? Ya, pasti saya di sini boleh dinyatakan aktif. Ya tadi saya lihat masalah lampu mati, AC mati aja Bang langsung tanya kenapa AC mati, kenapa lampu mati, padahal 7 pimpinan gitu ya kan? Ya. Saya memang selalu aktif di dalam kegiatan yang ada di sini, dikarenakan kita harus bertanggung jawab kepada murid itu sendiri tentang pelayanannya, kemudian orang tua murid yang menitipkan anaknya kepada kita, kepada umat juga kita harus bisa meyakinkan umat itu bahwa sekolah ini adalah sekolah yang memang cukup representatif untuk mereka mereka tinggal di pondok kami di San Center ini. Jadi ada hal-hal yang memang harus perlu dicermati secara keseharian. Jadi saya di sininya paling tidak 1 minggu ada 7-8 jam harus bisa mengikuti pergeseran semua situasi yang ada di sini. Jadi selaras dengan gaya Abang sebagai politisi juga DPRD kan suka turun ke bawah juga menyerap aspirasi ya kan? Iya, berarti juga Abang kesini juga melihat aspirasi siswa sama aja kan Bang? Tinggal menduplikat gaya-gaya politisi yang sudah turun ke bawah aja kan Bang? Di DPRD Bang bagian apa Bang? Saya sekarang ini komisi. Pemeriksaan di masalah salah satu pendidikan. Makanya itu maksudnya berarti Abang sangat cocok ditempatkan di komisi yang bidang pendidikan. Jadi tahu semua isi perut masalah pendidikan di Sumatera Utara ini ya kan Bang? Ya Bang, jadi kurikulum khas yang ditawarkan di sini Bang tadi mau dijelaskan sedikit bahwa apa khas yang ditawarkan di Yayasan Islamic Center ini Bang? Salah satu kurikulum yang ditawarkan di sini adalah Tafis dan kitab kuning itu sendiri. Oh, ada kitab kuning di sini ya. Oh, jadi kitab kuning modern yang dimodernkan ini. Jadi kalau kan ibaratnya kalau kitab kuning ini tradisional gitu ya kan, Pak? Ini kitab kuningnya ini, ya kan? Kita masih sama dari kemarin kitab kuning tradisional. Cuman pengelolaannya kita sesuaikan dengan suasana yang sekarang. Supaya anak-anak betah juga. Harus tidak harus pondok kan gitu loh. Kalau orang kitab kuning itu identik dengan pondok. Kali ini tadi asramanya megah juga tempat bermain mereka sehingga bisa mungkin ketika rindu dia bisa bermain dengan teman-temannya. Jadi dari Aceh kan suka kangen juga dengan anak MCS SMP gitu. Jadi ini juga bagian dari tugas Abang juga di kedewanan juga ya di bidang pendidikan juga, gitu kan? Oke, Bang, sudah selesai kita beralih sedikit lagi Bang di sesi akhir. Masalah yang bergulir di tubuh Partai Demokrat di saat bersamaan juga muncul juga saya baca di berita-berita sejumlah daerah menggelar hajatan musda gitu kan. Di Sumatera Utara sendiri gimana Bang? Tapi suasana musda itu sendiri sekarang ini sudah mulai terasa di mana beberapa kandidat itu sudah sama saling menyiapkan diri. Nah, itulah situasi yang sekarang ada di pemirsa Tali Tres Info. Tadi ini sebelum direkam saya berbincang-bincang ringan-ringan dengan abang saya ini, Bang Amen seperti Bang. Beliau akan tetap loyal ke Partai Demokrat, mau ditempatkan di mana saja. Ya begitu, artinya bukan ambisius ataupun seperti apa, tetap loyal sama partai gitu. Gimana tadi Bang? Gitu. Saya pertajam dulu ya. Iya, pertajam dulu Bang, gimana? Musda yang akan dilaksanakan itu
tentu nanti akan berkompetisi beberapa kandidat. Ya, ini ada gesekan juga itu Bang. Beberapa kandidat ini tentunya nanti kan akan berkompetisi di mana nanti salah satu mereka itu nantilah menjadi pimpinan. Ya. Nah, kalau kepada saya ditugaskan untuk menjadi ketua DPD, Iya Bang. maka saya tetap akan melaksanakan perintah-perintah petunjuk partai atasan. Dalam hal ini ketum adalah menjadi bagian daripada petunjuk ketum adalah bagian daripada personal kami di DPD itu sendiri. Berarti Abang ingin menempatkan DPD Sumatera ini wajah DPP gitu ya kan Bang? Berarti itu Bang? Ya. Wajah etalase ataupun kalau perwakilan saya bilang tadi adalah ini wajah atau etalase dari DPP itu sendiri ya Bang ya? Jadi begini, kalau DPD itu adalah etalase DPP itu sudah pasti ya. Ya. Pasti, karena tak mungkin kita berdiri sendiri dengan gambaran diri kita di sini Ya. dan gambaran DPD maksud saya. Kalau etalase partai itu pasti kita lakukan karena partai ini kan harus punya satu kesiapan perjuangan yang menjadi tujuan partai sendiri. Makanya setiap tujuan partai itu atau apa ya, kebijakan partai itu secara nasional itu tentu akan menguntungkan DPD itu sendiri maupun akan membuat keberhasilan yang cukup signifikan untuk DPD. Makanya kami dari DPD pasti akan tegak lurus. Yes. Nah, itu ya. Sejauh ini komunikasi Abang dengan teman-teman pemilik hak suara DPC mungkin Bang sudah ada komunikasi kekeluargaan, suasana hubungan kepartaian atau seperti apa Bang? Saya tentu dalam suasana yang lebih demokratis ya. Iya. Dari Partai Demokrat kan, di mana saya selalu berpandangan seperti ini bahwa teman-teman kandidat itu bukan kompetitor, ya partner aja itu semua. Cuma karena ini sesuatu yang memang harus saling kelihatan siapa yang lebih leading di dalam suasana musda itu tadi, di mana nanti akan dihasilkan satu kandidat. Maka setelah terjadi musda itu, ya perkawanannya harus berjalan terus, bukan kompetitor menjadi kompetisi yang berkepanjangan. Nah, jadi, saya tidak pernah mau menganggap mereka adalah lawan musuh atau lagi musuh gitu. Karena ini mereka tuh Dengan kata lain Abang bisa dong berkolaborasi di tengah kompetisi ya Bang ya, bisa juga ya kolaborasi tetap sebagai kader sesama kader gitu ya kan, tapi berkompetisi jalan juga. Makanya saya bilang tadi, saya tangkap pemikiran Abang ini, Abang ingin berkolaborasi di tengah kompetisi. Jadi begini, kalau saya berkolaborasi di tengah kompetisi, saya lebih melihat seperti bahwa lebih tepatnya konsolidasi itu harus tetap terpelihara. Ya, tapi keuntungan partai sendiri ya Bang ya. Konsolidasi harus tetap terpelihara untuk kepentingan stabilitas partai itu di kami ya di Sumatera Utara. Jangan sampai melemahkan partai juga ya. Ya, Bang? Ya itu. jadi saya tidak sependapat kalau kepentingan subjektif dari kalau kita yang menjadi kandidat itu terkadang terkesan bisa membuat tidak kondusif sehingga tidak stabil. Jangan karena kita mau menjadi seorang kandidat kita tidak ada urusan kiri dan kanan, yang penting kita menang, ambil dulu ceritanya, buat aja dulu semua yang mau kita buat. Nah, yang penting kita menang. Jangan itu, karena partai ini harus kita menang, partai juga sukses. Itu dia. Jadi jangan ada yang tertinggal. Satu musuh kebanyakan, 1000 kawan masih kurang. Nah, jadi ayo kita sama-sama ini menangkan di partai, karena kan partai ini bukan partai satu orang, partai banyak orang. Apalagi persaingan 2004 mungkin pastikan Itu jauh lebih kompetitif. Oke. Demikianlah bincang-bincang tipis-tipis saya dengan Bang Armen Simatupang, tokoh Partai Demokrat Sumatera Utara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.